Pemirsa, peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika membahas 3 poin penting yang diharapkan menjadi hasil dari Konferensi Asia Afrika. 3 poin penting itu adalah Bandung Message terkait deklarasi penyatuan visi negara Asia Afrika. Selanjutnya mengenai reintegrasi kerjasama pasca KAA selesai, di mana kedepannya akan diadakan program lanjutan dan framework di antara negara-negara Asia Afrika. Serta terakhir terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan 3 poin pembahasan penting itu, mampukah Indonesia memainkan peran secara maksimal, khususnya di bidang politik dan ekonomi? Lalu seperti apa manfaat yang bisa diambil oleh Indonesia dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika 2015 ini? Membahas hal itu kita akan mendiskusikannya bersama pendiri Foreign Policy Community of Indonesia yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Dino Patijalal yang saat ini berada di Hotel Shangri-La. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Rara. Ya Pak Dino, Konferensi Asia Afrika 2015 sedang berlangsung di Jakarta dan nantinya akan berakhir di Bandung. Ini kita tentu tidak hanya ingin sekedar menjadi tuan rumah. Nah, bagaimana kemudian Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini agar bisa memberikan manfaat, memberikan kepentingan yang paling maksimal bagi Indonesia sendiri, baik dari segi politik dan juga ekonomi? Sekarang ini Konferensi Asia Afrika itu sudah jauh berbeda dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Waktu itu Asia masih miskin dan belum bersatu, Afrika juga masih miskin dan banyak negara-negara yang belum merdeka dan juga masih belum bersatu dan kompak. Sekarang ini sudah jauh berbeda. Sekarang orang berbicara mengenai abad Asia di Asia dan orang Afrika pun bicara mengenai abad Afrika di abad ke-21 ini. Jadi kini telah terjadi perubahan potensi ekonomi, peluang ekonomi dan juga perubahan geopolitik yang luar biasa. Dan inilah yang perlu dimanfaatkan oleh Indonesia, bukan hanya untuk Indonesia sendiri, bukan untuk kemakmuran Indonesia, tapi juga untuk stabilitas kawasan dan stabilitas dan perdamaian internasional. Pak Dino, tapi kita berbicara mengenai dari segi Indonesia sendiri, apakah kemudian seharusnya KAA ini bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk menjadikan ini posisi tawar politik dan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik di mata dunia internasional, terutama mungkin di kawasan Asia dan juga Afrika? Kalau menurut saya ini kita jangan terlalu melihatnya dari segi Indonesia. Asia Afrika adalah mengenai Asia Afrika. Kita harus berupaya menjadi salah satu pelopor agar Asia dan Afrika di abad ke-21 dapat merubah tatanan dunia baru di abad ke-21. Dan potensi ini jauh lebih besar sekarang ketimbang di tahun 1955 dulu. Sekarang Asia mempunyai kekuatan ekonomi dan bahkan ekonomi terbesar di dunia ada di Asia, termasuk Cina, India, dan Jepang. Dan juga tentu salah satunya juga Indonesia. Afrika pun sekarang telah menjadi suatu benua di mana paling banyak negara-negara yang pertumbuhannya tertinggi di dunia. Kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 dari 10 negara pertumbuhan tertinggi di dunia ada di Afrika. Jadi kekuatan ekonomi ini seharusnya membuat Asia dan Afrika lebih relevan untuk merubah tatanan dunia agar lebih adil dan makmur bagi semuanya. Menurut saya kita jangan terlalu banyak terlalu Indonesia sentrik nih ya. Kita harus sama semangatnya seperti apa yang terjadi tahun 1955, yaitu apa yang Indonesia dapat lakukan untuk membangunkan semangat Asia Afrika dan untuk merubah dunia. Nah, semangat inilah yang kita harus kita lakukan. Kalau kita harus keluar sumber daya, mungkin agak rugi sedikit juga nggak apa-apa, karena ini untuk umat manusia, untuk dunia yang lebih aman dan adil. Jangan lupa dulu itu dunia di tahun 1955 dikuasai oleh blok barat dan blok timur. Ya, Asia dan Afrika hampir tidak punya suara waktu itu. Sekarang sudah jauh berbeda. Dunia barat tidak lagi menguasai dunia seperti dekade sebelumnya. Blok timur sudah tidak ada lagi dan sekarang Asia Afrika telah bangkit ya. Dan kebangkitan ini kita harus terus kipas, terus bangun
Karena saya yakin kalau Asia dan Afrika stabil dan makmur, maka dunia juga akan stabil dan makmur dan aman. Ya. Pak Dino tadi ada katakan bagaimana pada saat konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 silam ini membuat sebuah terobosan baru di mana gerakan non-blok tercipta dan peran Indonesia begitu besar di situ. Tapi ini kan kita lihat bagaimana situasi ekonomi dan geopolitik yang kemudian berubah. Bagaimana kemudian agar output ataupun terobosan dari konferensi Asia Afrika ini juga kembali terdengar gaungnya. Karena banyak kemudian yang menilai ini konferensi Asia Afrika ini untuk beberapa tahun terakhir terobosannya tidak terasa terdengar ataupun tidak terasa gaungnya. Memang benar, itu tantangan yang real di lapangan. Jadi pengalaman kita 10 tahun terakhir, jangan lupa tahun 2005 kita memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika juga di Jakarta dan Bandung. Dan waktu itu sudah ada kemitraan strategis Asia Afrika. Waktu itu semangatnya kuat ya, tapi implementasinya agak lemah itu. Dari Indonesia tetap kuat, kita tetap mengajak, tetap mendorong ya. Tapi kita mendapatkan animo yang berbeda. Dalam 10 tahun terakhir itu yang paling aktif ya memanfaatkan potensi ekonomi Afrika adalah Tiongkok. Ya, Tiongkok menjadi salah satu negara yang mempunyai hubungan perdagangan terbesar dengan negara-negara Afrika gitu ya. Tapi banyak sekali juga negara-negara Asia lainnya masih terkungkung di Asia, dan negara-negara Afrika pun umumnya masih terkungkung di Afrika dan belum banyak masuk ke Asia ya. Mungkin Nigeria yang aktif, Afrika Selatan juga aktif, dan beberapa negara lain. Tapi secara umum potensi ekonomi se-Asia dan se-Afrika masih belum tersinergiskan dengan baik. Jadi ini memang tantangan ke depan, bagaimana setelah ini ada follow up yang konkret ya. Kalau menurut saya salah satu follow up yang konkretnya adalah kadin-kadin yang ada di seluruh negara Asia dan Afrika benar-benar harus aktif dan saling menjalin networking. Karena kalau hanya di tingkat pemerintah saja, sementara di tingkat kadin, di tingkat HIPMI, di tingkat yang real itu jaringannya lemah ya, maka hubungan ekonomi juga tidak akan berkembang jauh gitu. Oke. Pak Dino, mengenai New Asian African Strategic Partnership yang tadi Anda katakan, NASP yang kemudian didengungkan ataupun dicanangkan di tahun 2005 silam, ini kan memang sedikit mengalami hambatan untuk meningkatkan kerjasama antara dua benua ini, Asia dan Afrika. Artinya sebetulnya harus ada komunikasi lebih lanjut antara dua kontinen besar ini, dan ini seharusnya dibahas lebih fokus pada KA 2015 ataupun KA yang ke-60 ini? Ya, seharusnya begitu. Seharusnya memang ada mekanisme kerjasama yang lebih efektif dan mengambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan 10 tahun lalu. Dan jujurnya Indonesia tidak bisa sendiri itu ya. Tiongkok tidak bisa sendiri, atau India juga tidak bisa sendiri. Semuanya harus bekerja sama dan saling mengisi dan saling membantu itu, agar dua kontinen yang besar ini benar-benar bisa bekerja sama. Sekarang yang kita lihat kan dalam beberapa tahun ini lebih kepada negara-negara individu, negara individu yang aktif secara sendiri-sendiri, tapi tidak dalam konteks kekawasanan gitu ya. Nah, ini yang harus kita dorong, dan mekanisme diplomatiknya seperti apa, mekanisme kerjasamanya seperti apa bisa dikaji lebih lanjut. Tapi ada satu mekanisme yang baru-baru ini sudah terbentuk, yaitu IORA, ya kan, Indian Ocean Regional Association. Nah, ini adalah suatu kerjasama regional yang mempertemukan Asia, walaupun tidak seluruh Asia ya, tapi Asia yang berbatasan dengan Samudra India dengan kawasan Afrika. Dan ini juga bukan seluruh Afrika, tapi lebih kawasan Afrika yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Tapi paling tidak sudah ada beberapa mekanisme yang mungkin perlu terus didongkrak dan bisa lebih meningkatkan konektivitas antara kedua kawasan ini. Oke. Untuk nilai-nilai yang ada dalam konferensi Asia Afrika sendiri kan dikatakan ada kemudian non-intervention, menentang kolonialisme, independen seperti itu. Artinya sebetulnya politik-politik ataupun nilai-nilai politik yang ada di konferensi Asia Afrika ini seharusnya masih relevan untuk diterapkan di tengah situasi geopolitik yang saat ini terjadi di dunia. Tapi nampaknya nilai-nilai dari KA ini sulit untuk diimplementasikan, ataupun memang ada hambatannya. Menurut Anda seperti itu? Kalau menurut saya
nilai-nilai tahun 1955 itu penting ya, tapi jangan lupa ini kan sudah 60 tahun setelahnya. Zaman sudah berubah. Dulu tuh nilai-nilai itu penting karena banyak intervensi dari luar dan karena banyak negara-negara Afrika dan Asia yang belum merdeka. Sekarang ini mereka semua udah merdeka, banyak sudah maju. Jadi menurut saya agendanya tidak lagi pada solidaritas ya, tapi pada opportunity ya, pada peluang ya, pada sinergi. Lebih kepada aspek bagaimana daya saing negara-negara Asia dan Afrika bisa ditingkatkan dan bagaimana mereka bisa lebih berintegrasi bukan hanya sesamanya tapi juga pada ekonomi dunia. Jadi menurut saya agenda tahun 1955 itu sudah banyak yang tercapai, terutama dari segi kedaulatan dan kemerdekaan, dan sekarang menurut saya kita perlu memasuki agenda baru yang sesuai dengan zaman kita, zaman abad ke-21. Dan inilah tantangannya, bagaimana merumuskan agenda baru ini dengan tetap tetap setia pada nilai-nilai luhur Asia Afrika, tapi dimasukkan dalam konteks abad ke-21 gitu. Banyak hal-hal sekarang yang tidak dulu ada gitu, tapi sekarang ada dan menjadi kekuatan yang besar. Ya, misalnya kewirausahaan ya, entrepreneurship ya, regionalisme ya, kemudian integrasi ekonomi dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang baru yang dulu tidak ada tapi sekarang menjadi kenyataan. Dan inilah yang menurut saya perlu menjadi sumbu dari kerjasama Asia Afrika. Baik Pak Dino, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita ikuti bersama grafik mengenai peran kemitraan Indonesia di Asia dan Afrika. Menurut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yaitu melaksanakan program-program pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang sebagai salah satu peran dari kemitraan Indonesia di Asia Afrika. Di poin selanjutnya adalah Indonesia telah melaksanakan 400 program pelatihan dengan melibatkan 4.400 peserta dari 99 negara, baik dari Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Masih dari pernyataan Menteri Luar Negeri, kerjasama negara-negara selatan menjadi alat untuk tumbuh berkembang bersama. Kami ingin mempersempit perbedaan terkait pembangunan antar negara di selatan. Kita akan kembali berbincang dengan Bapak Dino Patijalal yang hadir di Hotel Shangri-La Jakarta. Pak Dino, ini mengenai kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ataupun disebut KSST ini nampaknya memang masih menemukan kendala, yakni adalah minimnya komunikasi dan juga kesenjangan antar anggota. Menurut Anda, terobosan seperti apa untuk mengatasi kendala seperti itu? Apakah dengan transfer knowledge atau bagaimana? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, mengenai kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ataupun KSST ini kan banyak menemukan kendala. Salah satunya adalah mengenai minimnya komunikasi dan juga kesenjangan antar anggota seperti itu. Menurut Anda, terobosan seperti apa yang perlu disiapkan untuk mengatasi dua kendala itu? Apakah misalnya dengan transfer knowledge atau bagaimana? Program yang sudah dijalankan sebenarnya sudah baik ya. Cuma sebanyak apapun program-program ini dijalankan, sebetulnya yang paling bisa menolong nasib bangsa di Asia dan Afrika itu adalah kebijakan governance mereka sendiri. Jadi misalnya kebijakan pemerintahnya bagus, maka program-program kerjasama ini bisa bersifat suplemen ya dan meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi kalau kebijakannya sudah jelek, kebijakan masing-masing pemerintah di Asia dan Afrika jelek, maka apapun program kerjasama Selatan-Selatan dan lain sebagainya tidak akan banyak menimbulkan arti. Makanya menurut saya dalam konferensi Asia Afrika sekarang ini, kita semua harus menyadari bahwa yang akan memajukan kesejahteraan dan kemajuan dan kerjasama dan lain sebagainya itu adalah tergantung dari kebijakan pemerintah di Asia Afrika yang terbuka,
yang inovatif, yang berinvestasi pada sumber daya manusia, dan pintar mengolah sumber daya alam dan lain sebagainya. Kerjasama antar teknis yang kecil-kecil dan lain sebagainya itu penting tentu, tapi tidak akan dapat secara total merubah nasib Asia dan Afrika. Saya kira itu filosofi yang perlu kita sadari semua, bahwa perubahan yang paling baik dan fundamental adalah perubahan dari dalam sendiri gitu. Oke, perubahan dari dalam itu yang kemudian yang paling penting dilakukan. Pak Dino, tapi jika kita kemudian kembali ke 1955 di mana Asia Afrika ini bisa bersatu seperti itu, berjalan bersamaan untuk membentuk tadi dikatakan misalnya terobosan gerakan non-blok. Menurut Anda kemudian apa yang membuat situasinya menjadi berbeda sehingga kemudian ini negara-negara di kawasan Asia Afrika ini nampaknya sedikit berjalan sendiri-sendiri seperti itu sehingga tidak ada integrasi antara dua kawasan ini? Ya, itu karena sejak tahun 1955 itu banyak negara-negara pelopor Asia Afrika itu sendiri yang runtuh karena kemelut politik dan juga ekonominya morat-marit. Ya. Jadi pentolan-pentolan Asia Afrika waktu itu apakah Aljazair, termasuk Indonesia sendiri waktu itu ya, kemudian Ethiopia dan beberapa negara lainnya, termasuk Kamboja juga, semuanya mengalami masalah politik dan ekonomi yang berat sehingga akhirnya semangat Asia Afrika jadi tercerai-berai itu. Dan bahkan KTT Asia Afrika yang kedua yang tadinya direncanakan di Aljazair tahun 1965 itu pun gagal tuh. Karena setiap anggotanya itu punya masalah dalam negeri masing-masing. Dan setelah itu semuanya sibuk terus ya, dan semangat Asia Afrika seakan-akan sirna walaupun nyawanya hidup di gerakan non-blok dan di gerakan kelompok 77 di dunia internasional. Nah makanya baru tahun 2005 itu mulai dihidupkan lagi, diingatkan lagi bahwa roh dari semangat Asia Afrika inilah yang merubah dunia di tahun 1950-an, dan roh ini perlu terus kita jaga dalam bentuk kerjasama yang konkret gitu. Jadi intinya kalau Asia Afrika mau terus hidup 50 tahun ke depan ya, semangat ini kita harus belajar dari apa yang terjadi dulu itu, bahwa kita harus kuat secara politik ya dalam negerinya, dan ekonominya juga harus tahan banting itu. Karena dua hal inilah yang luput di tahun 1955 ke depan yang meruntuhkan Asia Afrika selama berpuluh-puluh tahun setelah itu. Ini kan sekarang konferensi Asia Afrika untuk tahun ini adalah yang ke-60 seperti itu Pak. Banyak kemudian pandangan yang nampaknya pesimistis bahwa konferensi Asia Afrika kali ini akan memberikan output yang kemudian signifikan, membawa perubahan setidaknya untuk global seperti itu ataupun untuk khususnya untuk kawasan Asia Afrika. Apakah Anda memiliki pandangan seperti itu juga Pak, atau Anda mungkin lebih optimistis bahwa KA yang ke-60 untuk kali ini akan jauh lebih berbeda seperti itu? Kalau menurut saya, yang jelas saya optimistik bahwa Asia akan terus maju dan makmur, melaju dan makmur, dan saya juga optimistik dan yakin Afrika pun akan semakin melaju dan makmur. Dalam arti apa? Negara-negara yang dulu miskin dan terbelakang akan maju terus dan menjadi negara-negara middle income countries. Sekarang ini umumnya negara-negara middle income countries di dunia datangnya dari Asia dan Afrika. Sekarang ini baru ada segelintir apa yang dinamakan emerging economies, termasuk Indonesia. Saya yakin 10-20 tahun ke depan akan semakin banyak emerging economies dari Afrika dan juga dari Asia. Jadi itu saya sama sekali tidak ada keraguan. Yang penting apa? Bagaimana peran mekanisme Asia Afrika yang sekarang ada ini, yang sedang dirundingkan dan dirapatkan di JCC Senayan di Jakarta, itu dapat membantu proses itu. Menurut saya belajar dari 10 tahun terakhir, jangan terlalu ambisius ya, jangan terlalu muluk-muluk cita-cita atau ambisi yang akan ditargetkan, cukup
tetapkan target-target yang praktis, nggak usah terlalu banyak, terlalu ambisius, tapi yang bisa tercapai dengan sumber-sumber yang ada dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Itu lebih realistis dan lebih tercapai, dan saya yakin kalau itu dilakukan, Asia Afrika dari segi mekanisme diplomasi yang ada sekarang ini bisa terus mendorong pertumbuhan yang tadi saya katakan itu. Asia akan lebih maju terus dan Afrika juga akan lebih maju terus bangsa-bangsanya. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir kita melihat perbedaan saja Pak mengenai pelaksanaan untuk Konferensi Asia Afrika yang ke-60 ataupun Anda melihat Konferensi Asia Afrika pada saat di tahun 2005 yaitu Konferensi Asia Afrika yang ke-50 atau mungkin bisa Anda review dari tahun 1955, tapi Anda melihat apa sih perbedaan signifikan dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika setiap tahunnya ataupun setiap pelaksanaan digelar? Mungkin dibandingkan dari yang 1955 sampai yang sekarang maupun yang 10 tahun terakhir ya. Kalau 1955 itu suasananya benar-benar kalang kabut ya. Dalam arti kita melakukan suatu hal yang luar biasa pada saat tidak ada fax, tidak ada internet, tidak ada mobile phone, tidak ada fasilitas yang memadai. Dulu tuh Pak Ruslan Abdul Ghani cerita bahwa sewaktu ada konferensi di Asia Afrika di Bandung itu atapnya bocor lah dan lain sebagainya. Jadi masalah fisik itu sangat minim ya, tapi kita semangatnya kuat. Modalnya tuh modal dengkul dan modal semangat dan idealisme gitu. Nah, dan itulah yang membuat Konferensi Asia Afrika di Bandung sukses. Sekarang ini jauh lebih berbeda nih. Fasilitas sudah bagus ya, dan ekonominya juga banyak yang sudah maju. Dunia internasional strukturnya sudah lebih mapan, dan posisi Asia dan Afrika juga lebih mapan. Dan rasa percaya diri itu sekarang jauh lebih tinggi sekarang maupun dibanding dengan tahun 1955 dulu. Ya, jadi sekarang suasana percaya diri dan suasana optimis itu tinggi sekali ya. Dan saya kira ini suatu pertanda yang baik gitu. Dan saya yakin orang-orang dari Afrika dan Asia yang datang ke Indonesia, mereka akan menemukan Indonesia yang sangat beda dari tahun 1955 dulu. Kita benar-benar suatu negara yang secara ekonomi mempunyai bobot baik di Asia Tenggara maupun di dunia berkembang, dan mudah-mudahan kita mensyukuri hal itu dan tidak menganggap remeh hal itu, karena hal ini juga cukup langka di negara-negara lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari 10 tahun terakhir dari 2005 ke 2015 juga ini nampaknya jumlah delegasi ataupun peserta dari Konferensi Asia Afrika juga bertambah seperti itu ya Pak Dino, dan ini diharapkan bisa menjadi sebuah sinyal ke arah positif untuk kerjasama Asia Afrika yang lebih baik seperti itu Pak Dino. Benar, saya setuju, dan mari kita manfaatkan ini. Dan sekali lagi, Konferensi Asia Afrika ini bukan mengenai Indonesia ya. Jangan kita Indonesia sentrik ini ya. Ini adalah mengenai sesuatu yang jauh lebih besar dimensi sejarahnya, yaitu mengenai kebangkitan Asia dan Afrika, mengenai solidaritas Asia dan Afrika, dan bagaimana kebangkitan ini bisa membuat dunia lebih aman, dan lebih damai dan lebih makmur bagi seluruh umat manusia. Jadi itu menurut saya dimensi historisnya yang jangan pernah kita lupakan. Mungkin konferensi lain bisa, wah ini mengenai kita, ini mengenai kita. Enggak, kali ini lebih mengenai sesuatu yang lebih besar, suatu idealisme yang benar-benar merubah dunia di awal tahun 1950-an dan terus menyalakan api reformasi struktur internasional sehingga mengakibatkan dunia yang seperti sekarang kita nikmati ini. Ya, kita harapkan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 di tahun 2015 ini kemudian akan memberikan terobosan baru, akan memberikan dampak yang signifikan terutama untuk politik dan juga ekonomi di kawasan Asia Afrika khususnya dan juga dunia internasional pada umumnya. Terima kasih Bapak Dino Patijala telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam.